Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Histoku ya. Jadi untuk kali ini Histo kita akan membahas tentang Boom Boomjer. Jadi siapa nih yang udah nonton Super Sentai Boom Boomjer? Kalau belum, kalian coba tonton dulu baru lanjut lagi ke video ini. Apakah penilaian kita sama tentang Super Sentai penerus dari King Oger ini teman-teman ya? Super Sentai Boom Boomjer ini sudah tayang sejak video ini dipublish, mungkin sudah 4 episode ya. Jadi aku bahas dari episode 1 sampai dengan episode 3 teman-teman. Di episode 1 sudah pasti diawali dengan perkenalan dari pemain, terus monsternya dan para kroco-kroconya. Di episode 1 ini masih bingung nih alurnya mau kemana, karena memang aku pun belum cari tahu alur cerita dari Boom Boomjer ini. Jadi langsung cari tahu dari filmnya langsung biar penasaran gitu. Diawali ya Sentai Red menuju ke sebuah gereja dengan membawa mobil merah yang sangat keren teman-teman. Ternyata di gereja itu sedang ada acara pernikahan. Ternyata pada saat scene bertukar gitu ya, kita bisa lihat kalau Sentai Pink lah yang menjadi mempelai wanitanya teman-teman. Terus jadi pertanyaan dong, Sentai Red ngapain ada di pernikahan itu? Pada saat akan pemasangan cincin, Sentai Red pun datang dan membawa kabur mempelai wanita, yang ujung-ujungnya Sentai Red dikejar oleh keluarga mempelai pria. Sentai Pink sempat bertanya siapa Sentai Red. Dia cuma jawab hanya supir pengantar aja katanya gitu. Di perjalanan Sentai Red mulai bercerita kalau Sentai Pink itu menikah dengan orang yang menyusahkan. Bahkan dia dipaksa untuk menikah. Dan Sentai Red mengatakan kalau pacarnya Sentai Pink sedang menunggu di bandara. Jadi tugas Sentai Red adalah mengantarkannya ke bandara teman-teman. Dari pembicaraan singkatnya sih kalau Sentai Pink itu gak mau diatur gitu teman-teman. Dia mau mengalir apa adanya. Dan dia yang memegang kendali. Lebih kurangnya kayak gitulah ya. Sama keluarga mempelai pria sempat menyusul di belakang. Di sini aku masih nebak sih, sebenarnya pekerjaan mereka ini sebagai apa teman-teman. Kalau dari tadi kan Sentai Red bilang dia itu sebagai pengantar, berarti kurir ya kan. Pada saat Sentai Blue akan mencari rute jalan cepat, dia terkejut ada sesuatu yang mengejar Sentai Red dari belakang teman-teman. Selain dari keluarga mempelai pria, ini penampilan monster yang akan dihadapi oleh Boom Boomjer teman-teman ya. Jadi semua kendaraan keluarga mempelai pria hancur ditabrak sama mereka teman-teman. Terus monster itu bilang kalau mereka adalah yang pertama datang di planet itu. Berarti akan ada lagi dong yang akan datang untuk datang ke bumi teman-teman ya. Boom Boom bilang kalau mereka itu adalah Hashirian. Kalau diterjemahkan ada nggak ya artinya? Lagi kejar-kejaran sempet-sempetnya orang ini berhenti ya kan, gara-gara ada nenek-nenek nyebrang. Wah luar biasa memang ya. Singkat cerita Sentai Red menekan DX-nya untuk berubah mobil kerennya bisa menjadi terbang teman-teman. Jadi mobil yang bareng sama monsternya itu bisa jadi kecil dan besar ternyata teman-teman. Akhirnya Sentai Red pun mendarat dengan sangat mulus teman-teman. Efeknya itu bagus sejauh ini. Ternyata Sentai Red ini orang kaya cuy. Hanya untuk mengganti pakaian si Sentai Pink, dia bukannya beli pakaiannya aja tapi malah beli sekalian sama tokonya. Ini aja pegawainya sampai melongo. Antara seneng apa gimana ini ya pegawainya. Ternyata Sentai Red menyuruh Sentai Pink ganti baju karena gaun yang dia pakai terlalu mencolok dan menarik perhatian dari Hashirian itu teman-teman. Tapi di sini Sentai Red menyuruh gaunnya dibuang dan Sentai Pink nggak mau dong buangnya ya kan. Akhirnya Sentai Pink sudah mengganti pakaiannya dengan ciri khasnya dia. Ternyata Hashirian mengejar dan menargetkan gaun pernikahan itu adalah untuk membangkitkan monster dengan cara seperti membuka kunci teman-teman. Gak lama kemudian gaun itu berubah juga menjadi monster. Karena teriakan Sentai Pink, Sentai Red pun bergegas datang untuk menghampiri. Gak sampai di situ teman-teman, monster itu pun memiliki kemampuan untuk merubah semua orang menjadi bergaun pernikahan. Ini belum tahu sih makna dari monster gaun ini merubah semua orang. Apa pernikahan di Jepang itu sesuatu yang merepotkan ya? Terus monster itu mengumpulkan energi dari teriakan manusia untuk menjadikan mereka sebagai Gyasolin. Agak sulit ini ya mengingatnya. Di sini terlihat di dalam bagian tubuh monster itu seperti speedometer ya atau apa gitu, menunjukkan status dari energi yang telah diserap.
Dari tadi kita belum melihat ya kan kroco-kroco di Sentai Boom Boom Ger ini. Nah, di sini kita lihat kalau monster ini membawa kumpulan baut-baut untuk ditaburkan ke tanah. Dan sudah pasti fungsinya untuk membangkitkan kroco-kroco mereka. Bukan untuk ngempesi ban orang ya. Mari kita nilai dari kostum kroco-kroconya berwarna putih dibalut dengan warna emas. Kalau ini sih nggak ada yang aneh ya. Cuman nggak kepikiran aja bakal baut menjadi media dari kroco-kroconya gitu. Jadi monster gaun yang menjadi monster itu adalah Kumaju teman-teman. Dan ternyata gaun itu adalah peninggalan dari neneknya Sentai Pink. Itu kenapa waktu akan ganti baju Sentai Pink nggak mau. Walau akhirnya mau juga sih ya. Jadi seperti biasa teman-teman kalau mau mengembalikan gaunnya itu jadi normal lagi cukup dikalahkan aja Kumajunya gitu. Disinilah perubahan Sentai Red yang aku tunggu-tunggu teman-teman. Perubahannya itu dengan menekan bulatan ini sebanyak 3 kali dan digesekkan ke pergelangan tangan seperti roda gitu. Perubahannya keren banget teman-teman karena nggak pakai background ke alam lain ya. Ya kan. Jadi langsung berubah ke lokasi dia berdiri. Bagus sih ya. Kalau diperhatikan dari gaya akan berubahnya itu berasa kayak Kamen Rider loh. Tinggal bilang Henshin aja ya kan. Untuk kostumnya sih kita udah bisa lihat lah ya, sederhana banget karena nggak ada armornya, polosan kain tok gitu. Hanya saja sampai saat ini yang mengganggu itu wajah di helmnya aja teman-teman ya. Kalau temanya mobil udah pasti bakal punya kekuatan speed ya kan, itu nggak bisa dijauhkan seperti Kamen Rider Drive ya. Untuk senjata ada pedang dan bisa diubah menjadi senjata api. Ini komplit ya sentainya dalam satu genggaman aja gitu. Jadi di kostumnya kan ada ban, di kaki juga ada ban. Ternyata nggak sekedar aksesoris aja teman-teman. Jadi ada fungsinya juga gitu. Seperti menghalang dari serangan lawan. Pada saat Sentai Blue membawanya pergi untuk ke bandara, Sentai Pink menekan DX Sentai Blue untuk mengaktifkan roket pada mobil Sentai Red. Dan siapa sangka teman-teman, mereka kembali ke tempat di mana Sentai Red sedang bertarung, alias kembali ke lokasi awal ya. Sentai Pink menjelaskan kalau dia akan ikut bertarung dan akan mengambil kendali untuk dirinya sendiri. Dan disinilah awal Sentai Pink bergabung dengan Boom Boom Ger dan memberikan Boom Boom Cenger ya kayak gitu. Cuman di sini kayak nggak setuju gitu Sentai Blue dengan bergabungnya Sentai Pink. Dan Sentai Blue dan Pink pun melakukan pose berubah. Di sini agak berbeda ya. Perubahan Sentai Blue dan Pink, mereka masuk ke dunia lain teman-teman. Padahal aku sih lebih suka yang nggak gitu ya, lebih simple kayak Sentai Red. Dan Sentai Boom Boom Ger sudah terkumpul menjadi 3 untuk saat ini teman-teman ya. Kayaknya Sentai Blue nggak suka teman-teman kalau melakukan pose perkenalan Super Sentai. Sebenarnya sih aku agak nggak suka ya kalau perkenalan Super Sentai itu lebay. Ini termasuk lebay sih. Perkenalannya di Sentai Pink, lompat dulu, terus muterin badan dan tangan, terus pose 3 jari dengan ending pose kayak gini teman-teman. Dan untuk ending pertarungannya masuk ke dalam alam lain. Terus Sentai Red membuat simbol stop gitu dan diserang secara bergantian dengan kecepatan penuh. Setelah monster gaun itu hancur, ada yang aneh pada mobil monster ini teman-teman. Dia kayak kesurupan dan menghisap energi yang keluar dari ledakan monster itu teman-teman. Nggak sampai di situ aja, mobil monster itu membesar dan masuk ke portal gitu teman-teman. Jadi mobil monster itu akan masuk dan melewati jalan raya luar angkasa dan menjadi raksasa teman-teman. Ini dia yang ditunggu-tunggu, penampakan dari Megazord-nya. Di sini terlihat kalau ada mobil raksasa gitu sedang parkir rapi banget ya dan siap-siap untuk meluncur sesuai arahan dari robot Boom Boom. Ya, Boom Boom gitu ya. Ternyata robot Boom Boom itu bisa berubah menjadi mobil teman-teman. Dan di sini Sentai Red memegang mobil menyerupai si Boom Boom itu tadi ya. Begitu juga Sentai Blue dan Sentai Pink juga ada ternyata teman-teman. Jadi dengan cara inilah mereka bisa masuk ke jalan raya luar angkasa teman-teman. Dan satu lagi seperti yang ku sampaikan tadi, kalau ban yang ada di kostum Boom Boom Ger ini nggak sekedar aksesoris, tapi ada fungsinya. Kalau di sini fungsinya adalah untuk menyatu pada mobil yang akan mereka kendarai di jalan raya luar angkasa. Nggak sampai di situ aja, tali pinggangnya jadi sabuk pengaman juga loh teman-teman. Keren mantap.
Jadi intinya pertarungan mereka saat ini harus mengejar dan menjatuhkan monster yang ada di jalan raya angkasa itu agar kembali ke bumi. Gak butuh waktu lama sih, Sentai Pink berhasil mengalahkan mobil monster itu. Walaupun sempat kena bombardir ya dengan bom gitu, sempat juga Sentai Pink kena himpit di lintasan, cuman bisa dikendalikan sama Sentai Pink. Akhirnya mobil monster itu memuntahkan energi yang dia serap tadi. Malah energi itu bukannya musnah tapi jadi monster. Ini agak panjang ya untuk melakukan perubahan monster yang sudah mati jadi raksasa. Harus ada cerita lomba-lombaan dulu gitu. Inilah proses perubahan menjadi Megazord ya. Jadi ternyata robot yang bisa bicara itu adalah tubuh utama Megazordnya. Jadi mobil yang lain itu hanya aksesoris atau senjata saja gitu teman-teman. Seperti mobil Sentai Blue yang hanya sebagai pedang dan seperti obeng gitu ya. Sedangkan Sentai Pink itu seperti serokan. Dan inilah dia hasil penggabungannya teman-teman. Gak jelas sih ya. Untung aja wajah dari Megazordnya nggak nemplok ban gitu ya. Untung banget. Sekarang kita nggak usah komen soal pertarungannya ya. Kita akan komen soal latar dari monster dan bangunannya. Ini bagus banget. Niat buatnya, dari awannya juga, pencahayaannya itu enak lihatnya ya. Pengambilan gambar juga bagus, berasa nonton Ultraman sih ya, gitu ya. Dan akhirnya pertarungan sudah pasti dimenangkan para Super Sentai, dan semua orang sudah terlepas dari gaun itu ya. Jadi monster mobil itu aja nggak sadar cuy, dia kenapa, seperti bukan dia gitu yang mengendalikan tingkahnya dia, gitu. Di akhir film, Sentai Pink menjumpai pacarnya dan dia nggak bisa ikut katanya karena dia mau jadi Super Sentai ya, Boom Boom Jer gitu. Itulah dia untuk pembahasan episode 1 teman-teman. Untuk episode 2 kita lanjut secara singkat aja lah ya. Karena Super Sentai Boom Boom Jer ini setiap episodenya pasti berbeda cerita. Jadi nggak ada rahasia-rahasianya seperti Super Sentai King Oger ya. Jadi untuk episode kedua, inilah pertama kalinya Sentai Pink masuk ke dalam markasnya Boom Boom Jer. Aku masih penasaran sih dengan asal muasal datangnya Boom Boom Jer ya. Terus kekayaan Sentai Red ini dari mana? Karena dia bisa beli toko baju loh sampai ya, luar biasa banget itu. Jadi di cerita di episode 2 ini mereka dapat pesanan untuk mengantar sebuah koper yang berisikan dokumen rahasia. Jadi di sini aku cuma mau ceritakan aja secara singkat. Terus nggak lama Sentai Pink pun datang terus menimbrung gitu obrolan Sentai Red dan Sentai Blue. Cuman di sini Sentai Blue masih aja tuh cuek sama Sentai Pink. Dia belum mengakui lah kalau Sentai Pink adalah bagian dari anggota mereka gitu. Kayaknya udah biasa nih anggota Boom Boom Jer dimasakkan sama si robot ya. Tapi baru Sentai Pink aja yang terus terang dalam memuji. Waduh ini kaku banget ya kalau nggak ada Sentai Pink gitu ya. Di sini dijelaskan nih kalau robot yang memasak kari itu bukan robot, melainkan adalah alien. Jadi dulu ceritanya alien robot ini jatuh ke bumi dan diselamatkan oleh Sentai Red dan menjadi teman akrab sampai saat ini. Ini udah jadi kayak Transformer ya teman-teman. Begitu juga dengan Hashirian itu ya. Mereka juga alien dari luar angkasa. Mereka itu adalah mafia di sana. Katanya juga nih kalau mereka itu adalah gabungan dari orang-orang jahat dari berbagai macam planet. Kedua monster ini sudah diberikan tugas untuk mengumpulkan energi atau gasolin. Agak ribet. Bahkan mereka akan menjadikan bumi untuk menjadikan rumah mereka. Cukup serius ini kayaknya ya. Di episode ini monster yang akan dibangkitkan dari benda penghisap debu teman-teman. Ini mah udah pasti semua bakal dia sedot ini ya. Cerita tentang Boom Boom Jer masih lanjut ini. Jadi Sentai Pink tebak kalau Boom Boom Jer diciptakan sama Sentai Red dan robot alien. Ternyata salah besar teman-teman. Terus siapa dong yang buat ya kan? Tapi sangat disayangkan ceritanya masih dipotong sama Sentai Blue. Dia masih tetap belum setuju dengan Sentai Pink masuk ke anggota mereka gitu. Sedikit ada ketegangan di sini ya karena Sentai Red setuju dengan memilih Sentai Pink itu sampai Sentai Red menyuruh Sentai Pink untuk ikut dengan Sentai Blue walau dianggap sebagai anak magang. Oh tadi agak ribet ya, Sentai Blue, Sentai Pink.
Sentai Blue sedikit mengingat pertemuan pertamanya dengan Sentai Red teman-teman, cuman belum secara lengkap diceritakan. Karena itulah Sentai Pink dibolehkan ikut. Akhirnya paket yang mereka berdua tunggu pun datang teman-teman. Baru juga sampai ya, monster penghisap debu muncul dan menghisap semua barang termasuk koper yang akan mereka ambil. Karena tipe Sentai Pink ini gercep ya kan, tanpa berpikir dulu. Pokoknya main serang aja lah gitu. Dia nggak diizinkan untuk berubah oleh Sentai Blue. Karena dia nggak mau langsung serang teman-teman. Cuman karena Pak Polisi ini udah dalam bahaya, hampir ajalah kena isap sama si monster itu. Sentai Pink pun gak tinggal diam, cuman mikirin strategi lagi. Dan dia pun berubah untuk menyelamatkan polisi itu. Ternyata masih dipakai juga nih ban yang di kaki si Sentai Pink. Kalau nggak ada itu mungkin dah dihisap ya kan mereka berdua. Cuman sampai kapan mereka bisa bertahan. Jadi pada saat Sentai Pink minta pertolongan dari Sentai Blue, dia malah nggak ada cuy si Sentai Blue tadi ya. Gak lama kemudian Sentai Red pun datang untuk membantu di waktu yang tepat. Terus Sentai Pink ngadu sama Sentai Red kalau Sentai Blue kabur. Di sini Sentai Red macam berpikir lah ya kan. Ternyata dia kayak paham sesuatu cuy. Terus datang lagi nih orang yang terus aja makan permen gak habis-habis. Gak takut kena gula dia ini ya. Orang ini menawarkan pertolongan teman-teman. Jadi kata si Sentai Red, dia ini adalah si pemasok. Jadi entah apalah ini rencana si Sentai Red ya kan. Sementara si Sentai Pink bingung gak karuan. Memang gitulah ya nasib anak magang gitu ya kan. Dan Sentai Red dan Sentai Pink lanjut untuk bertarung melawan si monster itu. Cuman berdua aja ya kan. Terus kemana sih Sentai Blue ini? Apa hubungannya sama si pemasok? Kita lanjut ceritanya ya. Sebenarnya kalahin monster ini tuh gampang banget ya kan. Kalau misalkan dimasukkan aja bom terus dihisap sama si monster gitu kan, pasti bisa langsung meledak ya kan. Tapi satu kelemahannya sih, paket yang ada di monster itu bakal ikut hancur juga. Jadi kalau ada yang mikir gitu mending lupain aja lah ya kan. Tiba-tiba Sentai Blue datang dan menabrak monster itu dengan kendaraan berwarna pink dan membawa pergi monster itu ke suatu tempat teman-teman. Jadi monster itu dibawa ke tempat ronsokan yang super banyak banget teman-teman. Karena monster itu punya sifat kebersihan yang gak beraturan. Tanpa berpikir panjang, monster itu langsung menghisap seluruh gunung rongsokan yang ada di area itu sampai bersih teman-teman. Dan tiba-tiba dia berhenti menghisap karena penampungannya udah penuh. Gak lama kemudian Sentai Red datang dan merebut tempat penampungan sampah monster itu. Dan monster itu terpental akibat serangan dari Sentai Blue teman-teman. Ya keren banget. Dikatempong sama dia ya. Di sini Sentai Red menjelaskan kepada Sentai Pink kalau Sentai Blue tidak kabur teman-teman, melainkan menyusun rencana dan membiarkan Sentai Pink sebagai umpan untuk mengulur waktu sampai rencana mereka siap untuk dilaksanakan. Karena Sentai Blue sadar kalau penghisap itu pasti ada batasan jumlahnya teman-teman ya. Bahkan pria pemasok itu juga ikut andil dalam rencana mereka, yaitu membeli tempat ronsokan itu teman-teman. Jadi secara resmi mereka sudah memiliki tempat ronsokan itu. Agak gila juga ya Bun Bumjer ini. Setiap bertarung pasti ada lahan atau toko yang mereka beli. Bisa-bisa negara Jepang jadi punya Bun Bumjer semua ini ya. Jadi itulah ya kisah dari Bun Bumjer teman-teman di episode kedua ini. Setelah mereka mengalahkan monster itu, misi mereka untuk mengantarkan koper berisi dokumen rahasia pun sukses diantar ke tempat pemiliknya. Tapi dokumen rahasia yang dijaga pakai nyawa Bun Bumjer ini adalah hanya sekedar foto bapak ini dengan cewek idol teman-teman. Aduh, di akhir episode Sentai Pink malah mau jadi pengantar paket. Itulah endingnya ya. Ada-ada aja memang ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya langsung ke episode 3. Di episode 3 para Sentai sedang mengupgrade Bum Bum klasik teman-teman. Kayaknya ini mobil yang paling tua ya kan, makanya perlu untuk diupdate. Gak lama kemudian Sentai Pink yang gak tahu kenapa pakai baju kuning ini ya, jadi berasa kayak Sentai Yellow aja ya kan, datang dan kasih kabar kalau dia ada pekerjaan pengiriman barang.
Dan di openingnya juga udah muncul Sentai Orange dan Sentai Black. Tapi sepertinya kita udah tahu siapa orang yang menjadi Sentai baru itu ya. Cuman masih penasaran aja gimana asal muasal mereka berdua menjadi anggota Boom Boomger. Paket yang akan diantar oleh Sentai Pink adalah cermin yang sudah retak teman-teman. Jadi pemilik dari cermin ini adalah anak dari teman kerja Sentai Pink. Jadi dia akan memberikan cermin itu kepada neneknya. Cuman karena sudah retak, dia mengurungkan niatnya untuk memberikan cermin itu kepada neneknya. Di sini Sentai Pink berusaha keras untuk memberikan pengertian kepada anak itu bahwa yang paling terpenting untuk memberikan sebuah hadiah adalah niatnya yang tulus dari hati. Dan Sentai Pink menawarkan untuk dia yang mengantar cermin itu ke neneknya teman-teman. Lagi-lagi monster yang berdua ini kena semprot sama apa ya kita sebut. Aku masih belum hafal nih namanya semua ya. Jelas mereka berdua kena semprot karena udah berjanji untuk memberikan Gyasoli atau energi untuk ketua mereka ini. Tapi sayang mereka nggak bisa menepati janjinya. Aku ada sedikit insting sih kalau sebenarnya mereka berdua ini bukan asli anggota Hashiraya itu kayaknya ya. Kali ini monster yang akan dibangkitkan adalah jam dinding tua teman-teman. Awalnya aku ngira bakal cerminnya yang akan dibuat menjadi monster. Ternyata salah cuy ya. Di sini Sentai Pink sudah siap-siap akan mengirim paket itu, cuman dia harus memikirkan transportasi sendiri karena Sentai Red gak ngasih dia buat izin pakai fasilitas Boom Boomger. Pokoknya harus berusaha gitulah ya. Gak lama kemudian si pemasok datang menawarkan bantuan dengan menawarkan sepeda kepada Sentai Pink. Jadi teman-teman yang aku maksud orang yang akan jadi Sentai Orange. Udah sangat dipastikan ya. Cuman penasaran aja bagaimana dia bisa menjadi Super Sentai Orange ya. Ternyata yang sebenarnya ngasih bantuan bukan si pemasok teman-teman, tapi melainkan si Sentai Red. Jadi di episode ini Sentai Red udah ada lagi nih yang dibeli ya, sepeda ya. Akhirnya monster jam datang untuk membuat owner seperti biasanya. Kali ini monsternya akan menyerang siapa aja yang bergerak teman-teman. Lagian siapa yang udah jelas diserang sama monster terus nggak kabur ya kan? Nggak ada jaminan nggak ditebas loh ini. Mulai mobil, manusia, semua nggak boleh bergerak. Gak lama kemudian, dengan santainya Sentai Pink lewat gitu aja. Pas mau diserang sama monster itu, Sentai Blue dan Red datang untuk mencegah teman-teman. Sentai Pink asik banget goes sepedanya ya kan. Tiba-tiba dia kayak sadar sesuatu teman-teman. Tapi apa ya? Pada saat Sentai Red dan Blue sadar kalau mereka nggak boleh bergerak, tiba-tiba polisi itu datang maning teman-teman. Dengan santai dia teriak ya kan, alhasil sepedanya udah belah dua ya. Dan pada saat mereka bertiga udah nggak bergerak, tiba-tiba Sentai Pink datang. Ternyata dia salah jalan teman-teman, makanya dia balik lagi tuh ke jalan sebelumnya. Dan tiba-tiba nggak lama kemudian salah lagi untuk ketiga kalinya dan berhenti tepat di monster itu sedang bertarung. Sambil cek map gitu ya di jam tangannya, Sentai Red pun kasih kode ke Sentai Pink untuk pergi. Dan dengan sigap Sentai Pink mengerti maksud dari Sentai Red untuk pergi teman-teman dengan memberikan kode pose gini. Nah, di sini Sentai Red dan Blue malah bingung cuy, kayak dalam hati kok malah pergi gitu ya kan. Terus kayak oh gitu. Ternyata makin menarik aja gitu ya dibikin Sentai Pink teman-teman. Udah tuh mereka semangat ya kan menghajar monster itu. Tiba-tiba polisi itu melakukan tembakan ke arah monster itu teman-teman. Bukannya meleset ya kan pelurunya, melainkan pelurunya ditebas cuy. Dan kalau aja telat Sentai Red selamatkan dia, bakal udah dipastikan badannya belah dua sih ya kan. Tiba-tiba monster itu hilang dan Sentai Red memberikan kesimpulan kalau monster itu mengejar Sentai Pink. Dan Sentai Red menduga kalau Sentai Pink melakukan itu agar dirinya menjadi umpan karena ada polisi yang harus mereka selamatkan gitu kan. Agak masuk akal juga sih ya kan. Tapi Sentai Blue masih ragu kalau Sentai Pink punya rencana secepat itu teman-teman. Cuman Sentai Red udah yakin banget kalau itu adalah instingnya dia gitu. Ini si Sentai Pink melewati gunung dan bukit kayaknya ya. Jadi seperti dugaan si Sentai Red kalau monster itu sedang mengejar Sentai Pink. Udah jelas sih kalau bakal ketangkap si Sentai Pink ya. Akhirnya Sentai Pink pun terjatuh akibat serangan monster itu. Gak lama
Kemudian monster itu udah berada tepat di depan si Sentai Pink dan lagi-lagi hampir kena tebas cuy. Ini Sentai banyak banget ya keberuntungannya. Sentai Pink terselamatkan karena Sentai Red dan Sentai Blue tepat waktu menyelamatkan dia teman-teman. Sentai Pink berterima kasih banget nih sama mereka yang tepat waktu menyelamatkan dia. Dan dia Sentai Red berterima kasih juga karena Sentai Pink mau menjadi umpan. Di sini reaksi Sentai Pink sangat aneh banget teman-teman, dan dia bilang umpan apa gitu kan. Udah tuh saling gitu aja tuh mereka bertiga ya kan. Jadi Sentai Pink mah berpikir kalau mereka yang akan bertarung melawan monster dan dia fokus untuk mengantarkan paket. Ternyata Sentai Blue ada benernya juga. Jadi Sentai Pink ini berpatokan dengan kata-kata Sentai Red. Kalau dia menerima pekerjaan ini, dia juga harus siap menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi Sentai Blue udah habis pikir lah ya kan, apalagi Sentai Red yang bengong gak karuan harus bilang apa cuy. Tapi di sini Sentai Red malah bilang kalau kejujurannya, keceriaannya dan semuanya yang selalu di luar ekspektasi itu malah jadi hal yang bagus teman-teman. Biasanya ya sifat kayak gini tuh selalu dimiliki sama Sentai Red loh. Kali ini malah ada di Sentai Pink. Intinya si Sentai Pink sudah diterima menjadi anggota Bun Bumjer. Wah, selamat ya, selamat. Selanjutnya aku mau menikmati pertarungan Sentai Bun Bumjer, teman-teman. Akhirnya monster itu terkalahkan juga ya seperti biasanya. Cuman satu sih pertanyaan, apa jadinya kalau monster mobil yang memakan energi itu berhasil dan tidak terkejar di jalur luar angkasa. Karena kan selalu keluar lintasan terus ya kan. Dan paket pun terselamatkan sampai tujuan. Itu dia teman-teman episode 1 sampai dengan 3 ya. Makin seru aja nih Sentai Bun Bumjer dan mulai terbiasa juga lihat ban di wajahnya ya. Di akhir episode kita diperlihatkan ada seorang wanita di pos polisi teman-teman. Kira-kira dia siapa ya? Oke dia, kita tunggu aja di episode keempat teman-teman ya. Jadi sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.